Rahasia 10 rempah ajaib, penyelamat ginjal dan jantung lansia. Kemarin ada seorang bapak usianya 65 tahun datang cerita sama saya. Katanya, "Saya ini gampang capek, Nak. Jalan sebentar aja udah engos-engosan. Kadang kaki juga bengkak. Dokter bilang ada masalah di ginjal dan jantung." Aduh, Bapak Ibu, ternyata keluhan seperti itu bukan cuma dialami beliau saja. Banyak sekali lansia yang merasakan hal sama. Badan cepat lelah, napas terasa pendek, bahkan jantung sering berdebar-debar tanpa sebab. Padahal, tahu nggak Bapak Ibu, ternyata di dapur kita sendiri ada rempah-rempah sederhana yang bisa jadi penolong alami. Iya, rempah yang sering kita anggap cuma bumbu masak, sebenarnya punya khasiat luar biasa untuk menjaga ginjal dan jantung. Nah, di video kali ini kita akan bahas 10 rempah penyelamat ginjal dan jantung. Murah, gampang dicari, dan bisa Bapak Ibu manfaatkan setiap hari. Tapi sebelum kita mulai, Bapak Ibu tulis dulu di kolom komentar ya, nama, umur, dan asalnya dari mana, biar kita bisa saling kenal dan jadi keluarga sehat bareng-bareng. Dan jangan lupa juga, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya Bapak Ibu selalu dapat update tips kesehatan alami berikutnya. Sekarang, mari kita bahas dulu. Kenapa ya setelah usia lanjut, jantung dan ginjal makin gampang bermasalah? Bapak Ibu, setelah usia 50 tahun ke atas, tubuh kita ini ibarat mesin tua. Kalau dulu waktu muda, makan apa aja kuat, jalan jauh juga tahan, sekarang mulai terasa gampang lelah, cepet aus, atau bahkan sering nyeri di pinggang dan dada. Kenapa bisa begitu? Karena ginjal dan jantung kita bekerja lebih berat dibanding sebelumnya. Ginjal bertugas menyaring racun dari makanan dan minuman, sementara jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau gaya hidup kita kurang sehat, dua organ ini pelan-pelan jadi rusak. Contohnya, terlalu banyak konsumsi garam, bikin tekanan darah naik, jantung jadi terbebani. Atau minum kurang air putih, ginjal jadi kesulitan menyaring racun. Lama-lama, fungsi organ ini menurun. Muncul bengkak di kaki, pusing, jantung berdebar-debar, sampai risiko stroke atau gagal ginjal. Nah, Bapak Ibu, jangan khawatir dulu. Karena sebenarnya alam sudah kasih kita obat yang luar biasa. Rempah-rempah di dapur kita ternyata bisa jadi sahabat terbaik untuk membantu meringankan kerja ginjal dan jantung kita. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu merasa kalau habis makan makanan asin atau berlemak, badan jadi cepat capek dan jantung berdebar-debar? Tulis di komentar ya, biar kita bisa sharing pengalaman. Nah, di segmen berikutnya, kita mulai bahas satu persatu rempah yang bisa jadi penyelamat. Kita mulai dari yang paling sering dipakai dan khasiatnya untuk jantung sungguh luar biasa. Kira-kira rempah apa itu? Yuk kita simak bersama. Bapak Ibu, siapa di sini yang tiap hari masak pasti pakai bawang putih? Hampir semua rumah pasti ada kan? Tapi jarang yang tahu, bawang putih itu sebenarnya bukan cuma sekedar penyedap masakan. Dia adalah salah satu rempah paling ampuh untuk melindungi jantung dan juga meringankan kerja ginjal. Saya ingat cerita seorang pasien saya dulu. Namanya Pak Hadi, umur 68 tahun. Beliau punya keluhan jantung berdebar, darah tinggi, dan gampang capek. Obat dari dokter diminum, tapi tetap sering kambuh. Sampai suatu hari, anaknya rutinin beliau makan bawang putih rebus setiap pagi. Ternyata setelah 3 bulan, tekanan darahnya lebih stabil, badan gak gampang lemes, dan hasil cek kolesterolnya turun banyak. Kenapa bisa begitu?
Karena bawang putih mengandung alisin, zat alami yang bisa mengancarkan aliran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, bahkan mengurangi kolesterol jahat. Jadi jantung kita nggak kerja terlalu keras. Selain itu, bawang putih juga bantu ginjal lebih ringan saat menyaring racun, karena dia punya efek antiinflamasi dan antioksidan. Jadi bukan cuma buat jantung, tapi juga buat ginjal sehat lebih lama. Nah, Bapak Ibu, saya penasaran. Kalau masak di rumah, biasanya bawang putih Bapak Ibu suka ditumis, diulek, atau dimakan mentah? Tulis di komentar ya, biar kita bisa saling berbagi cara konsumsi yang paling enak dan sehat. Dan setelah bawang putih, ada lagi satu rempah sederhana yang sering ada di dapur, tapi manfaatnya luar biasa untuk menjaga ginjal tetap kuat. Kira-kira rempah apa ya? Yuk kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bapak Ibu, siapa yang suka minum wedang jahe? Rasanya hangat di tenggorokan ya, apalagi kalau malam dingin. Tapi tahukah Bapak Ibu, jahe itu bukan cuma penghangat badan. Jahe ternyata punya khasiat luar biasa untuk menjaga jantung tetap sehat dan membantu ginjal bekerja lebih ringan. Saya jadi ingat cerita Bu Ratna, 64 tahun. Beliau sering mengeluh kakinya bengkak, cepet capek, dan tekanan darah naik turun. Setelah coba rutin minum air jahe hangat tanpa gula, pelan-pelan tubuhnya terasa lebih ringan, bengkaknya berkurang, dan tidurnya lebih nyenyak. Kenapa bisa begitu? Karena jahe mengandung gingerol, zat alami yang bisa melancarkan peredaran darah, mencegah penggumpalan, dan mengurangi peradangan di tubuh. Itu artinya jantung tidak bekerja terlalu berat dan ginjal lebih aman dari beban racun yang menumpuk. Selain itu, jahe juga bagus untuk pencernaan, jadi tubuh lebih mudah menyerap nutrisi. Jadi sekali minum, manfaatnya bisa kemana-mana. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, lebih suka minum jahe dengan cara direbus, dibuat wedang, atau diparut dicampur madu? Tulis di komentar ya, biar kita saling berbagi resep sehat dari dapur masing-masing. Kalau jahe bisa bikin badan hangat dan darah lancar, rempah berikutnya justru terkenal bisa membersihkan racun dari dalam tubuh. Rempah apa itu? Yuk, kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Bapak Ibu, kalau dengar kata kunyit, apa yang terbayang? Warna kuningnya yang kuat ya. Biasanya dipakai buat bumbu sayur asem atau jamu kunir asem. Tapi jangan salah, kunyit ini rempah yang luar biasa untuk menjaga ginjal dan jantung tetap sehat. Bahkan, banyak penelitian bilang, kunyit punya zat aktif bernama kurkumin yang jadi pembersih alami racun di tubuh. Saya pernah dengar cerita Pak Suyono, umur 70 tahun. Beliau dulu sering sakit pinggang, hasil lab kreatinin tinggi, tanda fungsi ginjal mulai menurun. Setelah rutin minum air rebusan kunyit dicampur madu, perlahan-lahan hasil labnya membaik dan tubuhnya terasa lebih enteng. Kenapa bisa begitu? Karena kunyit bekerja sebagai antioksidan dan antiinflamasi alami. Dia bisa membantu menurunkan peradangan, membersihkan endapan racun, bahkan menstabilkan kolesterol yang bikin jantung berat kerjanya. Bapak Ibu tahu kan, kalau darah kental dan kolesterol tinggi, jantung bisa gampang lelah. Nah, kunyit ini salah satu kunci untuk membantu melancarkan peredaran darah. Saya jadi penasaran, Bapak Ibu lebih suka konsumsi kunyit dalam bentuk jamu, bubuk dicampur susu, atau dimasak langsung sebagai bumbu masakan? Tulis di komentar ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Nah, setelah kunyit yang terkenal sebagai pembersih alami, ada lagi rempah sederhana yang sering kita hirup aromanya, tapi ternyata bisa bikin jantung lebih tenang dan tekanan darah lebih stabil. Kira-kira rempah apa itu? Yuk kita bahas di segmen berikutnya. Bapak Ibu, siapa yang suka aroma wangi manis dari kayu manis? Biasanya dipakai buat kolak, wedang, atau kue. Tapi ternyata kayu manis ini bukan cuma bikin masakan enak, tapi juga bisa jadi sahabat ginjal dan jantung kita. Saya teringat cerita Ibu Marni, usia 64 tahun. Beliau sering mengeluh gula darah tinggi, sering pusing, dan jantung kadang berdebar. Obat dokter tetap diminum, tapi tetap sering merasa capek. Sampai suatu hari, anaknya rutin membawakan minuman air rebusan kayu manis setiap pagi. Setelah 2 bulan, gula darahnya mulai stabil, detak jantungnya lebih tenang, dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Kenapa bisa begitu?
Karena kayu manis mengandung zat alami yang bisa menurunkan kadar gula darah, memperbaiki sirkulasi, dan mencegah pengerasan pembuluh darah. Itu artinya, jantung jadi lebih ringan kerjanya dan ginjal tidak terbebani racun berlebih dari gula darah tinggi. Bapak Ibu tahu kan, kalau darah kental dan kolesterol tinggi, jantung bisa gampang lelah. Nah, kayu manis ini salah satu kunci untuk membantu melancarkan peredaran darah. Saya jadi penasaran, Bapak Ibu biasanya pakai kayu manis untuk apa? Kolak, kue, atau mungkin direbus jadi minuman? Coba tulis di komen ya, biar bisa saling berbagi ide sehat bareng-bareng. Dan setelah kayu manis, kita akan bahas rempah berikutnya yang sering ada di dapur. Bentuknya kecil, aromanya harum, tapi khasiatnya besar sekali untuk jantung dan ginjal. Kira-kira rempah apa itu? Yuk, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bapak Ibu, siapa yang suka aroma khas ketumbar di masakan? Biasanya dipakai buat bumbu soto, rendang, atau pepes. Tapi ternyata biji kecil yang sering dianggap pelengkap ini punya khasiat besar untuk ginjal dan jantung kita. Saya teringat cerita Pak Slamet, umur 71 tahun. Beliau sering mengeluh kakinya bengkak dan sering kencing malam. Setelah diperiksa, ternyata fungsi ginjalnya sudah menurun. Nah, salah satu yang disarankan adalah rutin minum air rebusan ketumbar. Hasilnya luar biasa. Setelah beberapa bulan, bengkaknya berkurang, tidurnya lebih nyenyak, dan badan terasa enteng. Kenapa bisa begitu? Karena ketumbar punya efek diuretik alami, yang artinya membantu mengeluarkan kelebihan cairan dan racun lewat urin. Jadi, ginjal lebih ringan kerjanya. Selain itu, ketumbar juga membantu menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Kalau jantung kita nggak terbebani kolesterol tinggi, otomatis aliran darah jadi lebih lancar. Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata ketumbar ini juga bisa bantu meredakan rasa nyeri sendi dan pegal loh. Jadi sekali minum, banyak manfaat yang bisa dirasakan. Saya penasaran nih, Bapak Ibu lebih sering pakai ketumbar buat masakan atau pernah coba bikin air rebusannya? Tulis di komentar ya, siapa tahu ada resep sehat yang bisa kita bagikan bareng-bareng. Nah, setelah ketumbar yang kecil tapi dahsyat ini, ada lagi rempah yang aromanya sering dipakai buat masakan dan ternyata juga bagus untuk menjaga tekanan darah dan melindungi ginjal. Apa itu? Yuk kita lanjut di segmen berikutnya. Bapak Ibu pasti kenal aroma khas yang satu ini. Ya, cengkeh. Biasanya dipakai buat bumbu masakan, pengharum minuman, bahkan ada di rokok kretek. Tapi, jarang yang tahu kalau cengkeh punya manfaat besar buat jantung dan ginjal. Saya pernah bertemu Bu Karsih, umur 69 tahun. Jadi, beliau sering merasa cepat lelah, jantung berdebar-debar, dan kakinya sering kram malam hari. Setelah coba minum air seduhan cengkeh hangat setiap malam, perlahan tubuhnya terasa lebih tenang, tidurnya nyenyak, dan rasa pegal di kaki berkurang. Rahasianya ada di kandungan eugenol dalam cengkeh. Jadi, zat ini bisa bantu melancarkan peredaran darah, mengurangi peradangan, bahkan menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi, jantung kita nggak kerja terlalu berat. Selain itu, cengkeh juga punya sifat antioksidan yang sangat kuat. Artinya, racun-racun dalam tubuh bisa ditekan sehingga ginjal kita lebih terlindungi dari kerusakan. Banyak orang yang awalnya ragu, apa iya cengkeh bisa bikin badan lebih sehat? Tapi, begitu rutin dicoba, hasilnya benar-benar terasa. Kalau Bapak Ibu sendiri, lebih suka cengkeh dicampur teh hangat atau langsung diseduh dengan air panas? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling berbagi pengalaman. Nah, setelah cengkeh yang harum ini, ada lagi rempah yang sering dipakai buat masakan sehari-hari dan diam-diam jadi penyelamat kesehatan ginjal serta jantung. Apa rempah itu? Yuk kita lanjut di segmen berikutnya. Bapak Ibu, pernah dengar kapulaga? Rempah kecil bentuknya mirip biji-bijian, sering dipakai buat bumbu kari atau gulai. Tapi ternyata kapulaga punya manfaat luar biasa, terutama untuk jantung dan ginjal. Saya ingat Pak Wiryo, umur 71 tahun. Beliau punya masalah tekanan darah tinggi, sering sesak nafas, dan kalau jalan agak jauh langsung capek. Nah,
Setelah rutin minum air rebusan kapulaga, tekanan darahnya lebih stabil dan pernafasannya terasa lebih lega. Kapulaga mengandung zat yang bisa bantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah, bahkan mengurangi kolesterol jahat. Artinya, resiko serangan jantung atau stroke bisa ditekan. Buat ginjal, kapulaga punya efek diuretik alami. Jadi, tubuh lebih mudah buang kelebihan garam dan air. Inilah yang bikin kerja ginjal jadi lebih ringan dan bengkak di kaki bisa berkurang. Banyak orang bilang rasanya agak unik, ada aroma wangi khas. Bisa dicampur teh hangat, susu, atau bahkan masakan harian. Jadi gampang sekali untuk dikonsumsi. Kalau Bapak Ibu sendiri, sudah pernah coba kapulaga buat kesehatan? Atau baru tahu sekarang? Tulis di komentar ya, siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa jadi inspirasi untuk yang lain. Nah, setelah kapulaga yang harum ini, kita akan bahas rempah berikutnya yang sering ada di dapur dan ternyata bisa jadi penyelamat kesehatan jantung serta ginjal. Rempah apa itu? Mari kita lanjutkan. Bapak Ibu, siapa yang suka taburin seledri di sop atau bakso? Ternyata seledri yang kecil ini bukan cuma buat hiasan masakan. Seledri bisa jadi penyelamat buat jantung dan ginjal kita. Saya teringat cerita Bu Narti, 68 tahun. Nah, beliau dulu sering mengeluh tekanan darah tinggi sampai kadang pusing berhari-hari. Setelah rutin bikin rebusan seledri, diminum hangat setiap pagi, perlahan-lahan tekanan darahnya mulai stabil. Bahkan beliau bilang kepalanya jarang sekali terasa berat. Kenapa bisa begitu? Karena seledri mengandung phthalide, zat alami yang bantu melemaskan pembuluh darah. Jadi, aliran darah lancar. Jantung pun gak kerja terlalu keras. Buat ginjal, seledri ini punya efek diuretik alami. Jadi, tubuh lebih mudah buang racun lewat urin, mengurangi kelebihan garam, dan bikin ginjal jadi lebih ringan kerjanya. Jadi, cocok banget untuk Bapak Ibu yang sering ada masalah bengkak di kaki atau tekanan darah yang naik turun. Cara pakainya gampang kok. Cukup rebus beberapa batang seledri, minum airnya. Bisa juga dicampur jus dengan apel atau timun, rasanya segar. Kalau Bapak Ibu, ada yang sudah pernah coba minum rebusan seledri untuk darah tinggi? Tulis pengalaman Bapak Ibu di komentar ya, biar kita bisa saling belajar. Nah, setelah seledri ini, ada lagi rempah sederhana, sering dipakai buat masakan manis maupun minuman. Tapi, ternyata punya khasiat hebat untuk jaga jantung tetap kuat dan ginjal tetap sehat. Kira-kira rempah apa itu? Mari kita lanjutkan. Bapak Ibu, pernah dengar istilah habatus sauda? Itu loh, biji jinten hitam yang sering disebut juga sebagai obat segala penyakit. Saya jadi ingat cerita Pak Darto, 70 tahun. Beliau sering sekali sesak, gampang capek, bahkan kalau jalan agak jauh langsung ngos-ngosan. Setelah anaknya rutin kasih minyak jinten hitam, dipakai setetes tiap pagi, pelan-pelan napasnya lebih lega, energinya pun mulai kembali. Kenapa bisa begitu? Karena jinten hitam ini kaya antioksidan, Bapak Ibu. Dia membantu melindungi jantung dari peradangan, sekaligus menjaga ginjal dari kerusakan akibat racun-racun yang menumpuk. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan jinten hitam bisa membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Caranya gampang, bisa diminum minyaknya atau bijinya diseduh seperti teh. Rasanya memang agak pahit, tapi manfaatnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu sudah pernah coba jinten hitam? Tulis di komen ya, biar kita bisa tahu sama-sama siapa yang cocok dan bagaimana pengalamannya. Nah, selain jinten hitam, ada lagi daun yang sering banget dipakai buat masakan harian. Siapa sangka, daun itu juga punya manfaat besar untuk jantung dan ginjal. Yuk kita bahas. Bapak Ibu, siapa yang sering pakai daun salam kalau masak sayur asem atau semur? Ternyata, daun salam ini bukan cuma bikin wangi masakan. Daun salam bisa jadi rembah penyelamat jantung dan ginjal. Saya teringat dengan Bu Yuni, 65 tahun. Beliau sering mengeluh asam urat tinggi. Kaki terasa nyeri kalau malam. Lalu beliau rutin minum rebusan daun salam ditambah sedikit kayu manis. Hasilnya, sendi lebih ringan, asam urat perlahan turun,
dan tidurnya pun lebih nyenyak. Daun salam punya senyawa alami yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Itu artinya jantung kita lebih terjaga dan ginjal tidak terbebani dengan kerja berlebih. Cara pakainya simpel kok. Rebus beberapa lembar daun salam, bisa diminum hangat. Atau kalau mau praktis, masukkan saja ke masakan harian kita. Kalau Bapak Ibu, biasanya pakai daun salam buat apa? Masak atau diminum? Tulis di komen ya, biar kita sama-sama tahu cara paling enak menikmatinya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi rempah terakhir dari 10 rempah penyelamat jantung dan ginjal. Tapi, jangan langsung pergi dulu. Karena di bagian berikutnya, saya akan rangkum semua manfaat ini. Plus tips bagaimana cara menggabungkannya supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi, terus ikuti ya. Bapak Ibu, kita sudah bahas panjang lebar tadi ya, tentang 10 rempah luar biasa yang ada di dapur kita sendiri. Mulai dari kunyit, jahe, bawang putih, sampai jinten hitam dan daun salam. Semua punya khasiat masing-masing untuk menjaga ginjal tetap sehat, melindungi jantung, dan membuat tubuh kita tetap kuat meski usia sudah senja. Bapak Ibu, bukan berarti kita harus minum semuanya sekaligus dalam satu hari. Kuncinya adalah seimbang. Contohnya begini, pagi bisa minum air hangat dengan perasan jahe. Siang hari, pakai daun salam dan kayu manis dalam masakan. Malam sebelum tidur, boleh minum susu hangat ditambah sejumput kunyit. Kalau dilakukan dengan rutin, efeknya akan terasa perlahan tapi pasti. Badan lebih enteng, tidur nyenyak, tekanan darah lebih stabil, dan jantung pun terasa lebih sehat. Nah, kalau Bapak Ibu, dari 10 rempah tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu pakai di rumah? Tulis di komen ya, supaya kita bisa saling belajar. Dan jangan lupa, karena di bagian penutup, saya akan berikan pesan penting untuk Bapak Ibu semua agar tetap semangat menjaga kesehatan meski usia sudah lanjut. Jadi, terus ikuti sampai akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, di usia lanjut kesehatan itu betul-betul jadi harta paling berharga. Kita boleh punya rumah, tanah, tabungan, tapi kalau tubuh sering sakit, semua itu tidak lagi terasa nikmat. Hari ini kita belajar. Ternyata rempah sederhana di dapur bisa jadi sahabat sejati untuk menjaga ginjal dan jantung. Tidak perlu mahal, tidak perlu repot, asalkan rutin, sabar, dan dijalani dengan ikhlas. Saya ingin Bapak Ibu ingat satu hal. Jangan menunggu sakit parah dulu, baru mau berubah. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Misalnya, tambahkan sejumput rempah sehat di masakan, atau segelas minuman hangat sebelum tidur. Sehat itu bukan tentang umur panjang saja, tapi juga tentang umur yang bermanfaat, penuh senyum dan bisa menikmati hari-hari bersama cucu, keluarga, dan orang tercinta. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang juga, supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan tips kesehatan alami lainnya. Dan tulis di kolom komentar ya, dari semua rempah yang tadi kita bahas, rempah mana yang paling sering Bapak Ibu pakai? Saya tunggu cerita dari Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, selalu diberi umur panjang yang berkah, dan bisa menikmati masa tua dengan tenang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semangat sehat lansia!